hati dan pikiran kita, kita buka ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan yang Engkau limpahkan bagi setiap kami, menyertai hidup kami sampai dengan saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami saat ini, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur jika kami anak-anak sekolah minggu boleh ikut ambil bagian dalam sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh menikmati ibadah persekutuan kami dengan segala keterbatasan dan dengan segala kesulitannya. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan kami hadir di jemaat-Mu secara bersama-sama menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepadamu. Demikian pun kami menikmati persekutuan ini secara daring atau online, dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan akan berkenan di hadapan Tuhan, karena kami menaikkan dengan segala kesungguhan hati kami, dan kami pun percaya Tuhan akan menjadikannya menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan yang mengajar kami untuk menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepadamu sepanjang ibadah sekolah minggu ini berlangsung. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah aja ya. Tapi walaupun kita ibadah di rumah aja, Tuhan Yesus tetap ada dan hadir di rumah kita. Yuk kita bersukacita, kita mau bersenang-senang karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Kita nyanyiin yuk, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Dari berbagai bahasa, kita mulai dari bahasa Indonesia ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senang.
ikuti gerakan kakak-kakaknya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, asalnya. Kita ulang lagi. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, asalnya. Angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, asalnya. Angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Wow, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, asalnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan mengajar kita semua. Kita sambut dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang dan sukacita. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, bersukacita, berdoa, saatnya kita dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Tadi kakak-kakak sekolah minggu sudah mengajak adik-adik untuk bersiap-siap atau memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, adik-adik sudah bisa baca, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah?
Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lewati, khususnya dalam seminggu ini. Hari ini kami bertemu lagi dalam acara ibadah virtual sekolah minggu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang baik, kami akan mendengar sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberi hikmah kepada kami, memberi hikmah juga pada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Amin. Adik-adik, firman buat kita pada hari ini ada di Perjanjian Baru, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Kalau sudah, sambil didengar ya adik-adik ya. Kak Esther akan bacakan buat kita semua. Juga buat adik-adik kecil bisa sambil didengar ya adik-adik. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Dengan judul orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Adik-adik, itulah nats Alkitab yang menjadi pedoman kita dalam minggu ini. Adik-adikku, ini adalah cerita Alkitab yang dibawa judul Orang Majus dari Timur. Sebelum kakak jelaskan lebih lanjut, mari kita tonton videonya sebentar ya adik-adik. Silahkan ditonton dengan seksama. Silakan ya adik-adikku. Komik Alkitab Anak. Orang Majus dari Timur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12. Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan.
Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Sudah ditonton kan adik-adik? Jelas kan? Gak usah kakak ulangi lagi ya. Adik-adik sudah tahu isi cerita Alkitab itu. Tapi akan kakak terangkan sedikit saja. Mungkin adik-adik kurang mengerti tentang ahli bintang atau orang-orang yang mempelajari tentang ilmu bintang yang namanya orang Majus dari timur. Kalau saat ini di peta yang up to date itu orang Majus itu datangnya dari Iran. Mereka adalah orang-orang mempelajari tentang bintang. Kalau saat ini tidak begitu populer atau tidak viral mengenai tentang bintang, sebenarnya ada juga pada saat ini yang mempelajari tentang bintang-bintang itu. Adik-adik pernah nggak dengar misalnya saya kayak Kak Esther nih, bulan Maret lahirnya bintang saya Pisces, ada Scorpion, ada apalagi Kak, ada Gemini gitu. Nah, kalau dilihat di atas langit di bulan-bulan seperti itu akan ada bintang-bintang itu yang tersusun seperti gambar-gambar tadi. Misalnya Pisces itu kan ikan, akan berbentuk ikan di suatu tempat ada berbentuk Leo. Itu bukan sesuatu yang kalau saat ini katanya menjadi, kalau istilahnya Kak Siska itu cenayang, bukan. Tapi itu sebenarnya nyata. Tapi menurut ahli bintang, ada satu saat itu bintang sudah tertulis
di kitab para nabi akan muncul satu bintang yang sangat cerah. Dari manapun orang bisa melihatnya. Waktu orang Majus itu atau ahli bintang itu membaca buku, dia sadar bahwa waktu yang sudah dikatakan itu akan muncul. Mereka pun pergi ke arah kerajaan. Mereka mengira raja yang lahir itu ada di istana. Jadi mereka ke sana. Sehingga mereka mengerti bahwa bintang itulah yang akan menunjukkan nanti di mana Tuhan Yesus lahir. Adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Raja Herodes juga mendengar cerita tentang itu. Bahwa bintang itulah yang menuntun orang Majus itu sampai di mana? Di tempat Yesus lahir. Oh, cepat banget ya sekarang udah cerita Natal. Tapi ini pembukaannya adik-adik. Semangat ya adik-adik ya. Kita akan merayakan nanti Natal ini. Kita akan persiapkan. Doain guru-guru sekolah minggu ya adik-adik, mempersiapkannya ya. Biar kita akhirnya bersukacita seperti orang Majus itu. Kalau di zaman now, zaman sekarang, adik-adik pernah pakai GPS enggak? Atau Google Map? Sebenarnya dari dulu sudah ada seperti itu, cuma tidak di handphone, tidak dicatat, tapi pada awalnya Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah menciptakan semua ilmu-ilmu yang ada sekarang. Berbeda penampilannya, berbeda bentuknya. Nah, kalau GPS orang Majus itu adalah bintang. Kalau GPS kita sekarang apa? Itu alat, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya dari rumah yang dari galaksi, kalau mau berangkat ke suatu tempat yang belum tahu, tinggal ketik aja, tujuannya ada. Nah, orang akan mengikuti GPS itu karena mereka percaya akan diantar oleh GPS itu. Kalau misalnya naik taksi online, akan diantar ke tempat yang sudah ditulis tadi, dan mereka percaya akan diantar dengan tepat karena sudah menulis tujuannya yang tepat tadi. Jangan salah nulis, misalnya mau pergi ke Ancol, tulisnya ke Ragunan, jadi salah kan? Nah, kalau kita tuliskan tujuannya tepat, kita akan diantar dengan tepat. Untuk tidak berpanjang-panjang, ini kakak mau cerita dulu buat kelas besar. Kalau orang Majus dituntun oleh bintang, apakah orang Majus masih ada sekarang? Ada dong. Ya, kita adik-adik juga diberikan hikmah oleh Tuhan menuju sukacita itu. Dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, dengan cara mengikuti perintahnya. Sama seperti GPS. Misalnya GPS-nya bilang 200 meter ke depan belok ke kiri, terus kita belok ke kiri. 700 meter ke depan lurus. Tujuan Anda ada di sebelah kanan. Anda sudah sampai. Dengan senang hati kita turun dengan sukacita. Dalam kehidupan sehari-hari adikku, adik-adik yang besar yang sudah mengerti bahwa GPS kita adalah firman Tuhan, adalah perintah Tuhan. Adik-adik sudah tahu kalau berbohong itu salah kan? Kalau berbohong itu dosa. Pasti ada warning atau petunjuk dalam hati kecil kita. Anda salah jalan, atau pas di depan itu ada tempat main apa ya, kita lagi jalan disuruh ke warung, tapi di sebelah kiri ada tempat main PS misalnya. Pas mau belok ke kiri, jalan Anda salah, silakan lurus ke depan. Kita harus mengikuti petunjuk itu, jangan belok ke kiri. Tetaplah ke tujuan yang disuruh mama tadi. Misalnya disuruh ke Indomaret, jangan kencang ke sana, atau ke kanan dulu, atau ke sana dulu.
berjalanlah di jalan yang sudah ditentukan. Percayalah bahwa adik-adik akan sampai di tujuan yang adik-adik inginkan, menjadi sukacita. Misalnya adik-adik disuruh belajar, masuk kamar nih, sampai di kamar buka handphone, absen dulu. Nah, habis absen tiduran deh, ketiduran. Itu GPS-nya benar apa enggak? GPS-nya yang benar, tapi adik-adiknya salah jalannya. Sesudah absen, kalau nggak tidur, ngapain ayo? Main game atau nonton. Kalau adik-adik ingat akan petunjuk tadi, seperti orang Majus yang menuruti atau mengikuti petunjuk tadi, pasti adik-adik juga akan menemukan sukacita dengan mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan apresiasi dari guru dan orang tua. Jadi adik-adik, jadilah orang Majus zaman now yang mengikuti perintah Tuhan. Bila adik-adik berjalan di depan, ada petunjuk atau ada warning, 200 meter ke depan ada polisi, wah langsung siap-siap nih. Kalau di mobil langsung pakai masker, tadinya kalau nggak dibilang nggak pakai. Nah, di depan belok ke kiri, kita ikut belok ke kiri. Setelah petunjuk terakhir 600 meter ke depan lurus, tujuan Anda ada di sebelah kanan. Sudah nyampe, Anda sudah sampai di tujuan dengan sukacita. Adik-adikku yang manis, sebentar lagi kita akan merayakan Natal dengan sukacita. Dalam perjalanan ke depan, marilah kita berjalan dalam aturan, dalam perintah, dan dalam firman Tuhan, sehingga tujuan yang kita capai atau tujuan yang kita dapatkan nanti adalah sukacita. Ya adik-adikku yang besar ya, yang sudah bisa baca, yang sudah mengerti. Terima kasih adik-adik sudah mendengar. Buat adik-adikku yang masih kecil, yang belum bisa baca, yang suka mewarnai, yang masih suka menggambar, cerita tadi juga buat adik-adik. Kalau abang-abang kita tadi dengan baca Alkitab, adik-adik kecil bisa mendengar nasihat mama, atau janji mama, atau perintah mama atau papa. Misalnya nih contohnya, mama janji kalau makan siangnya habis, kita nanti beli Yupi, atau kita nanti beli yang enak dah. Adik-adik sukanya apa? Tapi kalau makan siangnya habis, adik-adik makan kan? Nanti setelah makan jadi deh beli Yupinya. Senang nggak? Senang tentunya. Atau ini, tidur siang yuk, karena kakak-kakak dan abang ada di rumah jadi banyak mainnya, lupa tidur ya. Mama bilang, kalau kamu tidur, nanti bangun tidur, mandi, nanti kita beli es krim. Percayalah, nanti mama juga pasti beli, sehingga setelah bangun tidur, mandi, beli es krim. Enak gak? Enak adik-adik. Nah, buat adik-adik yang kecil, aktivitasnya di rumah dibantu mama ya sama papa. Gambarkan bintangnya mama. Bantu adik-adik gambar bintang, terus diwarnai. Nanti kirim fotonya ya, karena ada grup kita sekarang. Adik-adik bisa kirimkan fotonya, nanti kita kumpulkan ya foto-foto itu, menjadi sukacita buat adik-adikku yang paling kecil. Dan buat semuanya, percaya bahwa Tuhan kita itu ada dan Dia sangat baik dan selalu menjagai kita, sehingga kita tetap bersukacita seperti orang Majus yang menemukan Tuhan Yesus yang lahir itu. Seperti itu jugalah sukacita kita saat ini dan sampai selama-lamanya.
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat orang tua kami yang mendampingi adik-adik dan memenuhi sukacita mereka juga. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberi sukacita pada kami hari ini. Biarlah sukacita kami ini menjadi kebahagiaan kami semua, dan kami akan memuji Engkau dengan sukacita, dengan nyanyian dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhannya udah ngomongin tentang cerita Natal ya, bahwa Yesus adalah bintang timur. Yesus sama seperti orang Majus yang dituntun oleh bintang timur kepada Tuhan. Seperti itu juga kita mau percaya kalau pada saat sekarang Tuhan Yesus juga menuntun kita di dalam hidup kita. Kita mau percaya itu. Yuk kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Sama-sama kita nyanyi lagi, mari kita Sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kita sambut dengan menyanyikan Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian
berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam segala keterbatasan pada situasi saat sekarang ini. Kami telah Tuhan tuntun menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya pujian kami menjadi pujian yang menaikkan dan memuliakan nama Tuhan sendiri dan boleh menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Marilah kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay, adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Terima kasih untuk semua